Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi sama saya Dani Indrawan Pratama. Senang banget saya bisa menjumpai teman-teman kembali di channel kecintaan kita semua, Jaripedia. Nah, hari ini saya mau membahas satu hal yang sangat basic tetapi penting banget kita mengerti karena banyak orang salah kaprah. Beberapa akhir-akhir ini saya mendapati ada pertanyaan yang mirip-mirip sehingga saya kayaknya perlu bikin satu video khusus untuk menjawab pertanyaan itu supaya teman-teman punya pemahaman yang lebih lagi. Jadi kalau saya balesin satu persatu di samping saya capek, teman-teman yang lain juga nggak mendapatkan informasinya. Saya harap dengan video ini teman-teman bisa mendapatkan informasinya. Jadi saya nggak perlu menjelaskan lagi, tinggal saya kirimin video ini nanti ke depannya. Nah, banyak orang salah kaprah menganggap bahwa saat kita entry satu lot atau 100.000 unit, ya buat teman-teman yang belum tahu, satu lot itu nilainya 100.000 unit. Pergerakan satu pip mereka menganggap nilainya selalu $10. Padahal pergerakan satu pips saat kita entry satu lot itu tidak selalu $10. Oke. Nah, buat teman-teman yang belum tahu pip itu apa ya. Jadi misalkan kalau teman-teman lagi di pair yang non yen, misalkan di Euro USD atau GBP CHF misalkan biasanya ada beberapa digit ya, ada banyak digit, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 digit ya di harga yang teman-teman lihat di chart. Ada 5 digit di belakang koma. Nah, pip, satuan pip berada di 4 digit di belakang koma. Oke, sekali lagi satuan pip berada di 4 digit di belakang koma. Misalkan harga bergerak dari 0,00010 ke 0,00020, artinya pair tersebut bergerak berapa pip? 1 pip. Nah, banyak orang menganggap bahwa saat harga bergerak 1 pip tersebut, saat kita entry satu lot, mereka menganggap pergerakan 1 pipnya adalah $10. Padahal nggak seperti itu. Oke, kita lompat lagi. Kita ngobrolin pip lagi ya, teman-teman. Pair yen berbeda dengan pair yang non yen. Pair yen itu adalah pair yang disandingkan dengan yen, misalkan USD yen, GBP yen, dan lain sebagainya. Kalau pair yen, ada 4 digit totalnya di chart yang teman-teman lihat harganya ya. Ada 3 digit di belakang koma. Satuannya adalah 2 digit di belakang koma. Satuan pip ya. Ini adalah pip. Ini adalah puluhan pip. Ini adalah ratusan pip. Begitu juga dengan pair yang non yen. Ini satuan, puluhan pip, ratusan pip, ribuan, dan seterusnya. Nah, misalkan pair yen, suatu pair yen harganya di 0,010 bergerak mundur ke 0,000, artinya pair yen tersebut bergerak 1 pip. Banyak orang menganggap saat harga bergerak 1 pip, saat kita entry 0,1 lot atau 10.000 unit, mereka menganggap nilainya adalah $1. Padahal tidak selalu seperti itu. Ada juga orang yang menganggap saat kita entry 0,01 lot atau 1.000 unit, mereka menganggap pergerakan 1 pip nilainya $0,1. Padahal tidak selalu. Ini sudah saya highlight ya teman-teman, udah saya kasih stabilo warna kuning, teman-teman bisa lihat. Tidak selalu. Kok bisa seperti itu, Mas? Yap, kita akan main hitung-hitungan sedikit. Sekali lagi, saya nggak jago dalam hitung-hitungan, teman-teman. Mohon maaf, jadi kalau ada kesalahan nantinya. Maka dari itu, untuk meminimalisir kekurangan saya akan pakai bantuan kalkulator yang ada di internet. Teman-teman bisa cari aja kalkulatornya menuju Google. Caranya ketik aja pip value kalkulator. Silakan setelah itu teman-teman ketikin broker teman-teman. Di sini saya menggunakan 2, nantinya ada yang punya IC Market kalkulatornya, ada yang kalkulator punya HFM. Nah teman-teman, kenapa kok saya menjawab ini? Karena banyak orang menganggap bahwa, Mas, saya kok harusnya itu resikonya, menurut perhitungan saya adalah resikonya $10. Tapi kok saat saya profit 1/3, harusnya kan $30, Mas. Kok saya hanya mendapatkan $23 misalkan? Nah, $7 ini kemana? Apakah brokernya curang? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Misalkan ada kasus berikutnya, loh, kok saya nggak sesuai ya dengan perhitungan ini? Apakah tool yang saya gunakan ini salah? Nah, itu juga sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman yang punya kendala tersebut. Nah, teman-teman, sekali lagi, pip value bukan hanya ditentukan oleh lot. Nah, ini penting. Ini kata kuncinya. Pip value atau nilai per pips tidak hanya ditentukan oleh lot. Oke, ini penting banget. Yang menentukan apa aja? Yang menentukan adalah base currency yang kita gunakan atau account currency. Kita mau pakai apa dulu nih? Kebanyakan orang pakai USD. Oke lah, kita samain aja misalkan.
Kemudian parameter yang perlu kita hitung berikutnya adalah pair apa yang sedang kita tradingkan. Karena masing-masing pair tentu aja punya nantinya conversion price. Kemana? Ya, ke base currency kita. Teman-teman bisa lihat juga, ini barulah perhitungan lotnya. Nah, sekali lagi buat teman-teman yang belum tahu, satu lot itu 100.000 unit. Kalau 0,1 lot itu 10.000 unit. Kalau 0,01 lot artinya 1000 unit. Nah, teman-teman, saat saya entry satu lot, ya teman-teman, di Euro USD, ya memang pip value-nya adalah $10. Tetapi saat kita ganti pair misalkan ke AUD-CHF, pip value dari AUD-CHF tidak lagi $10, melainkan 10,23. Kita akan ganti pair, cross pair, GBP CAD. Nah, pergerakan pip value dari GBP CAD ini bukan $10 lagi, tetapi 7,33. Nah, banyak orang mengira misalkan kasusnya saya sedang trading di GBP CAD ya. Ada kasus seperti ini. Ada trader A, trading GBP CAD. Lebar areanya sama dengan katakan 10 pip. Nah, berarti kan risk-nya kan 10 pip. Risk-nya adalah 10 pip. 10 pip sini kalau kita konversikan, kalau kita belum tahu rumus yang ini, teman-teman, banyak orang menganggap bahwa risk-nya adalah berapa? Risk-nya adalah $100. Kalau profit 1/3, oke. Kalau profit 1/3, profitnya berapa? Profitnya mereka menganggap bahwa profitnya nanti akan dapat $300. Oke. Saya akan catat. Mereka menganggap kalau loss-nya $100. Kalau win-nya win 1/3, win-nya $300. Padahal nggak seperti itu. Oke. Nah, ini ada beberapa orang yang tanya ke saya, Mas, kalau ini kan saya pakai 1/3, harusnya kan kalau saya entry 10 pips ya saya dapatnya $300. Padahal nggak seperti itu. Kalau di GBP CAD, teman-teman, pip value-nya berapa tadi? 7,33. Yang betul adalah cara hitungnya berarti gimana? Berarti cara hitungnya bukan 10 dikali 10 pips, oke. Tetapi pip value-nya tadi ini yang kita dapatkan 7,33 barulah dikali dengan lebar areanya tadi 10. Kita masukin. Jadi kalau loss artinya kita loss 73,3. Kalau win 1/3 berarti 73,3 dikalikan 3. Yang betul adalah seperti ini. Ini kita ganti. Jadi kalau loss artinya yang betul adalah 73,3 loss atau 1/3-nya 219,9. Nah, ini yang betul, teman-teman. Ini perhitungan yang betul. Bukan kita menganggap misalkan kalau 10 pips, sekali lagi saya ulangi nggak apa-apa ya. Kalau 10 pips kita kalikan nih. $10 kali 10 pip. Artinya kalau saya loss $100, kalau saya win 1/3 ya $300. Enggak, berbeda. Nah, ini banyak orang merasa janggal. Apakah broker saya curang ya? Enggak seperti itu, teman-teman. Nah, kenapa kok ini bisa terjadi? Ya, kenapa kok ini bisa terjadi? Karena apa? Karena, teman-teman, ada conversion price yang teman-teman perlu perhitungkan. USD CAD, ya, conversion kalau teman-teman trading GBP CAD, ya teman-teman ini perlu mengconversion lagi kemana? Ke USD, ya ke USD-nya teman-teman. Ini kan pair yang sedang teman-teman transaksikan. Ini kan bukan bukan pair yang based on USD ya, based on USD. Kalau teman-teman lihat, kalau ada pair yang based on USD, oke. Teman-teman nggak perlu mengkonversikan apa-apa karena dari USD ke USD. Nah, karena account currency-nya teman-teman USD, yang ditradingkan ini ada USD-nya. Kalau kita tradingnya di AUD-CAD, nah teman-teman bisa lihat, teman-teman perlu mengkonversi USD menuju kemana? Menuju ke CAD. Teman-teman bisa lihat, USD menuju ke CAD. Maka dari conversion dari USD-nya teman-teman ke CAD, nah ini 1,36448. Nah, perhitungannya seperti ini. Teman-teman bisa lihat di sini, misalkan kita kembali lagi ke contoh yang tadi di GBP CAD ya. Kita akan pakai satu contoh yang sama saja supaya teman-teman mudah juga.
GBP CAT, mana tadi pilihannya ya? GBP CAT. Nah, teman-teman bisa lihat. Current konversinya adalah 1,36486. Kita trading satu lot, account currency-nya USD, pair-nya GBP CAT. Teman-teman bisa lihat, ini adalah perhitungannya yang ditampilkan di IC Market ya. Currency pair GBP CAT. Trade size in unit 1 lot atau 100.000 unit. 1 pip desimal 0,0001. Sekali lagi 1 pip desimal itu pipnya berada di mana sih? Seperti yang kita bahas tadi ya, 0,0001. Nah, ini digit keempat setelah koma itu adalah yang namanya 1 pip in decimal ya, teman-teman bisa lihat. Kemudian exchange rate. Teman-teman menukarin USD ke CAD. Sekali lagi karena teman-teman tradingnya di GBP CAD, teman-teman perlu nukarin USD ke CAD. Nilai tukarnya berapa? 1,36482. Oke, maka dari itu adalah pip yang tadi, 1 pip itu dikalikan dengan 100.000. Ini adalah unitnya teman-teman, 1 lot ya. Baru kita bagi dengan 1,36482. Ini adalah nilai tukar antara USD dengan CAD. Ketemulah nanti 7,33. 7,33 yang teman-teman lihat ini adalah pip value. Ya, teman-teman bisa lihat each pip, setiap pip bernilai 7,33 in US dollar. Nah, teman-teman bisa main hitung-hitungan singkat aja. Misalkan, di sini ya, kita akan pakai kalkulator untuk menghitung kembali itu. Oke. Sekali lagi, rumusnya gimana? 1 pip in decimal, teman-teman masukin dulu. Nah, karena ini kita trading di pair yang non-yen, berarti seperti ini. 4 digit di belakang koma, 0,0001. Barulah kita kalikan dengan lotnya. Tapi kita kalikan dengan satuan unit ya teman-teman. Kita akan kalikan dengan berapa? 100.000 unit. Setelah itu kita akan bagi dengan conversion price dari USD, currency yang teman-teman pakai di account teman-teman, ke Canadian dollar. Nilai tukarnya adalah 1,36, 1,36482. Nah, ketemulah 7,3269 ini dibulatkan menjadi 7,33. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau teman-teman mau pakai kalkulator yang lain, boleh-boleh aja. Misalkan kita pakai yang di HF Market ya. Teman-teman bisa masukkan account currency-nya teman-teman, misalkan US dollar, masukin aja. Kita mau trading apa? Kita mau trading forex. Simbolnya apa yang mau kita tradingkan? Misalkan NZD yen. Nah, kita akan cari contoh yang yen. Nah, kalau di sini teman-teman, ini position size-nya ini pakai rumusnya adalah yang kita masukkan di sini maksud saya adalah lotnya. Langsung aja misalkan 0,01 lot. Nah, ini kalau ini pakai satuan lot, kalau ini di IC Market pakai satuan unit ya. Please teman-teman nggak usah bingung, tinggal dibagi aja sebenarnya ya. Nah, nilai NZD yen saat kita trading pakai 0,01 lot, nilai 1 pipnya adalah 0,07. Oke. Perhitungannya gimana, Mas? Oke, di sini nggak muncul ya, teman-teman. Conversion price-nya. Kalau muncul conversion price-nya kita bisa hitung pakai kalkulator, tapi karena di sini nggak muncul, ya kita akan pakai kalkulator yang ada di sini ya. Kita akan masukkan sama dengan pengaturan yang tadi ada di HFM. Sekarang kita kembali ke IC Market. Kita masuk ke mana? Kita masuk ke NZD yen. Oke. Kita akan lihat ke NZD yen. Kita akan entry-nya berapa unit? 1.000 unit. Nah, contohnya seperti itu. Nah, conversion price-nya USD yen adalah 144,364. Kita akan main hitung-hitungan sedikit ya. Nah, sekarang langkah pertama apa yang perlu kita hitung? Yang perlu kita hitung adalah 1 pip in decimal. Kalau yen, sekali lagi, kalau yen, 1 pip in decimal atau 1 pipnya itu ada di mana sih? Ada di sini. 0,01. That's it. Kita masukin sekarang. 0,01. Tugas kita berikutnya adalah mengkalikan 1 pip in decimal tadi 0,01 ini dengan trade size in unit ya, dalam satuan unit. Dikalikan berapa? 1.000. Artinya kita kalikan dengan apa namanya? Ini 1.000 unit sama dengan 0,01 lot. Setelah itu barulah kita bagi. Kita bagi dengan apa? Kita bagi dengan conversion price-nya dari USD ke yen. Kita bagi dengan 144,364 sama dengan. Nah, teman-teman bisa lihat
0,069. Kita buletin ke atas jadi 0,07. Jadi pergerakan NZD Yen saat kita trading pakai 0,01 lot atau 1000 unit, nilai satu pipnya adalah 0,07. Nah, sekali lagi dengan ini semoga teman-teman clear ya. Saya harap teman-teman clear. Saya akan recap ya. Rumusnya adalah rumus untuk menghitung pip value atau nilai per pipnya sama dengan, nah ini recapnya supaya teman-teman enak ya. Kita akan pakai pip in desimal ya. In desimal, oke. Ini ya, teman-teman bisa lihat ini pip in desimal. Ini rumusnya sebenarnya. 1 pip in desimal dikalikan trade size, oke. Kita akan contek aja. Dikalikan trade size, satuannya unit ya. Kita bagi dengan conversion rate-nya, conversion price-nya ya teman-teman, conversion price. Conversion price ini adalah dari account currency. Ini account currency dibandingkan dengan quote quote dari pair yang ditradingkan. Buat yang belum tahu, pair itu adalah base dan quote currency. Ini biar teman-teman jelas ya. Nah, misalkan kita trading Euro USD. Euro USD, Euro adalah base currency, USD adalah quote currency. Jadi yang perlu teman-teman lihat adalah conversion price dari account currency teman-teman. Misalkan di sini kita pakai USD, teman-teman bandingkan dengan quote dari pair yang ditradingkan. Quote itu apa? Misalkan NZD Yen. Ya, Yen ini adalah quote currency. Misalkan kita trading pakai USD SGD. SGD adalah quote currency. Teman-teman bisa lihat ya. Current conversion price perbandingan dari apa? USD ke SGD. Dari base current atau account currency teman-teman ya. Dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan quote currency teman-teman. Itu adalah rumusnya. Nah, biar lebih gampang ya teman-teman bisa pakai kalkulator aja, nggak perlu ngapalin rumus yang kayak gini. Oke, biar lebih gampang. Saya akan kecilin supaya teman-teman kelihatan satu layar penuh. Jadi sekali lagi rumus yang digunakan untuk menghitung pip value atau nilai per pip adalah pip in desimal. Kalau per non yen berarti 0,0001. Kalau per yen berarti 0,01. Cuma ada dua pilihan ya di pip in desimal. 1 pip in desimal ya lebih tepatnya ya. Nilai 1 pip di dalam desimal itu di mana tempatnya. Kemudian dikalikan dengan trade size, pakai satuan apa? Satuan unit. 1 lot artinya 100.000 unit. 0,1 lot artinya 10.000 unit. 0,01 lot sama dengan 1.000 unit. Kalau saya tradingnya 2 lot berarti 200.000 unit. Kalau saya tradingnya 0,03 lot artinya 3.000 unit. Tinggal teman-teman masukin aja. Oke. Barulah setelah teman-teman kalikan tadi, kita akan bagi dengan conversion price. Dari mana? Account currency teman-teman dibandingkan dengan quote dari pair yang ditradingkan. Nah, teman-teman sekali lagi, agar lebih mudah, saran saya, buang rumus di atas dan kemudian pakai kalkulator di internet. Ini akan jauh lebih gampang. Jadi supaya teman-teman, yang penting intinya teman-teman paham ya. Jadi satu lot nggak selalu $10 pergerakan satu pipsnya. Intinya yang ingin saya sampaikan itu. Oke. Jadi kalau ada yang merasa, loh kok ada broker yang perhitungannya nggak pas, coba hitung ulang deh. Lebar area yang teman-teman entry itu berapa? Jadi lebar area yang teman-teman entry, kalau contoh tadi nih di GBP Cat, banyak orang menganggap bahwa kalau kita lebar area 10 pip, artinya risk-nya $100 atau pip 1/1-nya, profitnya $100. Padahal enggak ya. Kalau loss ya $73, kalau profit 1/3 ya bukan $300, melainkan 219. Banyak orang mengira bahwa ada broker curang nih, $219. Padahal saya harusnya profitnya $300.
Sisa sekitar 80 dolarnya kemana? Nah, teman-teman sekarang udah tahu jawabannya ya, bahwa kebanyakan orang yang mungkin belum mengerti case ini akan marah-marah ya, tetapi sekarang teman-teman udah tahu cara hitungnya dan cara pakai toolnya ya, hopefully teman-teman bisa apa namanya lebih mengerti dan memahami sekarang. Kalau teman-teman dari tadi merasa ini saya lagi ngomongin apa sih gitu kan? Tenang aja teman-teman. Ini memang hal yang sebenarnya apa ya? Jarang orang tahu ya. Kalau teman-teman merasa masih bingung, it's okay. Teman-teman bisa selalu untuk bergabung di komunitas Telegram Jaripedia. Linknya ada di deskripsi. Kalau teman-teman mau cari juga bisa. Di Telegram teman-teman cari aja @jaripediatrader. Kita bisa ngobrol banyak hal di sana terkait seputar supply and demand, tentunya terkait dengan hal-hal yang kita bahas di YouTube. Saya Dani Indra Pratama, semoga bermanfaat. Video yang cukup panjang kali ini semoga menjawab pertanyaan teman-teman yang kemarin chat saya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sehat terus buat kita semua.